Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Percaya sore hari ini Tuhan hadir dan siap menyatakan lawatannya bagi kita. Amin. Mari kita serahkan ibadah kita saat ini kepada Tuhan. Kita buka hati kita untuk menerima setiap berkat yang akan Dia anugerahkan bagi kita. Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah, kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan, karena sore hari ini kami boleh kembali datang berkumpul di dalam rumah-Mu yang penuh dengan damai sejahtera dan sukacita. Kami haus akan
ajaib dalam hidup kami Tuhan. Yes, amin. Kau Allah yang tidak berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku takut, tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Terima kasih Tuhan. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku takut, tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Engkau yang lebih tahu Tuhan. Oh, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Amin. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Haleluya Terima kasih Tuhan. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Nyanyi dengan segenap hati, katakan di hadapan Tuhan. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Amin Tuhan. Kau lebih sanggup pulihkan hidup. Amin Yesus. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Tidak ada yang dapat kami andalkan di dunia ini Tuhan. Hanya Engkau yang kami andalkan dalam hidup kami. Engkau Allah
yang setia Tuhan, yang selalu ada dalam setiap musim-musim hidup kami. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau mengasihi kami dengan kasih-Mu yang besar Tuhan. Sebab Kau menolongku Tuhan, sebab Kau menolongku Tuhan, menolong yang setia. Yesus, 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 ku serahkan hidupku Tuhan, ku serahkan hidupku Tuhan pada tangan-Mu Tuhan. Yesus, haleluya, haleluya. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus, penolong yang setia. Hanya Yesus, hanya Yesus, penolong yang setia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ini menjadi pernyataan iman kami yang membuat kami tidak takut, tidak gentar, tidak khawatir, karena Engkau Allah penolong setia dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami rindu, Tuhan jamah setiap kami tidak ada yang terlewatkan. Kami rindu Tuhan, firman-Mu melawat kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari jemaat, sama-sama kita katakan amin. Sebelum duduk boleh tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan. Yeay. Baik, shalom Bapak Saudara sekalian. Mari kita akan bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Saudara yang haus akan firman Tuhan katakan amin. Haleluya. Saya percaya bahwa setiap kebenaran firman Tuhan ya akan jatuh di tanah yang baik, di tanah yang subur. Dan itu adalah tanah hati saudara sekalian di tempat ini. Nah saudara, kita masih ada dalam tema at peace ya, sesuai dengan bulan yang sedang kita jalani ya. Kita masih ada di bulan September dan kita masih berbicara tentang at peace ya, di dalam damai sejahtera. Dan hari ini judul firman Tuhan adalah the perfect peace ya. Damai sejahtera yang sempurna, yang sempurna. Kita akan mulai dari ayat ini, saudara. Ayatnya di dalam Yesaya pasal 26 ayat yang ketiga. Dan saya rindu kita akan membaca bersama-sama supaya firman
itu didengar oleh telinga kita. Iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Amin, saudara. Yesaya 26 ayat 3:1. Yang hatinya teguh, kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Ayat ini paralel dengan ayat yang kita pelajari minggu yang lalu, saudara, bahwa damai sejahtera yang melampaui segala akal, ya, akan menjaga hati dan pikiranmu, akan memelihara. Tapi sebetulnya yang tepat itu menjaga, ya, menjaga, bukan memelihara, tetapi menjaga. Dan di sini Yesaya 26 ayat 3, firman Tuhan juga mengatakan kau jagai, jaga. Nah, dalam kata asli kata jaga ini, saudara, dalam perjanjian lama itu seperti kalau ada penjara, kemudian penjaga penjara itu, ya, menjaga dengan serius supaya penjaranya supaya narapidana itu tidak keluar, tidak melarikan diri. Jadi dijaga dengan ketat. Nah, itu kata jaga di situ, saudara. Ya. Jadi kau jagai dengan damai sejahtera. Nah, tetapi saudara-saudara, dalam bahasa Inggris, saudara, dalam New King James Version, saudara, itu diterjemahkan menarik, saudara. Karena memang yang dimaksud dari ayat itu adalah diwakili dengan terjemahan ini, saudara. You will keep, dalam tanda kurung him, ya, orang, maksudnya dia yang, ya, yang nanti hatinya itu terpaut, ya, yang pikirannya itu terpaut kepada Tuhan, ya. Tapi di situ ada kata you will keep in perfect peace, ya. Jadi damai sejahteranya itu bukan hanya damai sejahtera, tapi damai sejahtera yang sempurna, saudara. Amin. Amin, saudara. Amin. Ya. Dalam terjemahan NET, saudara, itu dikatakan you keep completely safe. Jadi kata damai sejahtera, ya, yang tadi ditulis imperfect peace tadi, saudara, itu diterjemahkan completely safe. Artinya itu keselamatan atau keamanan yang komplit, yang lengkap, gitu, saudara. Wah, ini kata ini bagus sekali, saudara, ya. Jadi komplit, ya, lengkap, gitu, saudara. Nah, itu sebabnya, saudara, yang menjadi pertanyaan penting hari ini, saudara, orang seperti apa yang akan mengalami perfect peace ini, saudara? Orang seperti apa? Orang yang bagaimana, ya? Ya, kalau lebih spesifik lagi, orang Kristen yang seperti apa yang akan mengalami damai sejahtera yang sempurna ini, yang lengkap ini, saudara. Yang pertama, saudara, selalu prinsip ini bukan saya yang mengarang, ya, saudara, ya. Saya selalu mendapatkannya dari ayat yang kita pelajari. Jadi orang yang akan mengalami perfect peace ini, saudara, itu adalah orang yang hatinya teguh. Orang yang hatinya teguh. Ayatnya jelas tadi, yang hatinya teguh. Yang hatinya teguh, saudara. Yang hatinya teguh itu, saudara, tadi diterjemahkan dalam bahasa Inggris, whose mind is stay on you. Artinya orang yang pikirannya, saudara, pikirannya tetap tertuju kepada Tuhan. Nah, ini menarik, saudara. Minggu yang lalu saya mengatakan, apa yang paling liar di dalam hidup saya dan saudara? Apa yang paling liar di dalam hidup saudara? Jawabannya adalah pikiran. Pikiran itu adalah yang paling liar, unsur yang paling liar dalam hidup kita, saudara. Itu sebabnya pikiran itu perlu dijaga. Karena kalau tidak, saudara, itu bahaya sekali, saudara.
Ya. Dan saya percaya Alkitab atau Tuhan itu sudah memberikan sarana yang paling tepat untuk menjaga pikiran kita. Yaitu yang kita pelajari hari-hari ini, namanya peace, damai sejahtera. Bahkan hari ini kita belajar perfect peace, damai sejahtera yang sempurna, saudara. Itu yang akan menjaga pikiran kita. Bayangkan, kalau pikiran itu liar, tidak dijaga, saudara, maka dia akan pergi kemana-mana, saudara. Ya. Tapi kembali, saudara, saya ingin katakan kepada saudara, pikiran kita itu paling liar. Ya, kalau tidak dijaga itu bahaya sekali, akan menghancurkan hidup saya dan saudara. Itu sebabnya di sini dikatakan yang akan dijagai oleh Tuhan, ya, dengan apa? Dengan perfect peace ini, damai sejahtera yang sempurna ini adalah orang yang pikirannya tetap tertuju kepada Tuhan. Artinya apa? Percaya dan bersandar. Percaya dan bersandar, saudara. Saudara, Mas Guntur bisa maju ke depan, Mas Guntur di sini. Nah, ini saya kalau bersandar sama dia agak berani saya, saudara, ya kan. Saudara, kalau posisi bersandar itu, apakah kita masih punya apa? Kita merasa bahwa kalau ininya nggak ada, kita masih bisa berdiri gitu, saudara. Itu bukan bersandar namanya, saudara. Bersandar itu, ya, Mas Guntur, ada sana aja Mas Guntur, ya. Tahan ya Mas Guntur ya. Nah, saya akan bersandar, saudara. Nah, oh dia walk out terus, jangan takut, saudara. Kalau di Facebooknya itu gini terus ya, saudara. Di apa itu, apa? Kalau upload ya, wow, postingannya tuh gini terus, ya, atau apa? Push up gitu ya. Jadi saya percaya ini kuat. Tangannya lihat, saudara. Ya. Oh, gitu, saudara. Nah, saudara, kalau bersandar itu artinya begini, saudara. Nah, saudara, ini saya berserah, pasrah. Saya bersandar, sudah percaya sepenuhnya kepada Mas Guntur ini, saudara. Betul, saudara? Ya. Kalau saya masih begini, saya nggak bersandar ini. Ini hanya nempel-nempel aja. Kalau dia nggak ada, saya masih bisa merasa bisa berdiri, saudara. Dan orang yang seperti ini bahaya, karena orang yang seperti ini berarti dia takut, dia nggak berani bersandar sepenuhnya. Jangan-jangan dia nggak kuat, jangan-jangan dia nggak bisa. Ya, kenapa, saudara? Karena kalau orang bersandar, ya begini sudah. Nah, gitu, saudara. Nah, udah bersandar gini, saudara. Nah, terima kasih Mas Guntur. Ya, itulah yang dimaksud dengan bersandar, saudara. Kalau kita mengatakan bersandar kepada Tuhan, ya sudah, kita bersandar, berserah sama Tuhan, saudara. Dan orang yang seperti inilah yang hatinya penuh dengan damai sejahtera. Bagaimana nggak sejahtera, saudara, bersandar, sudah nggak takut apa-apa, saudara. Berserah kepada Tuhan, nggak mungkin jatuh, ini nggak mungkin, saudara. Tapi orang yang masih mikirin jatuh nggak ya nih, jatuh nggak nih, jangan-jangan nggak, jangan-jangan jatuh, wah itu repot, saudara. Orang seperti ini, saudara, maka dia pikirannya itu, saudara, akan menghancurkan dirinya sendiri, saudara. Tetapi menarik, Alkitab mengatakan bahwa orang yang kau jagai adalah orang yang teguh hatinya. Teguh hatinya itu orang yang selalu pikirannya itu percaya dan bersandar kepada Tuhan. Katakan amin, saudara. Pertanyaannya, apakah hati kita teguh? Pikiran kita tertuju pada Tuhan? Tetap percaya dan bersandar kepadanya? Atau sebaliknya, saudara? Fokus pikiran kita itu kepada masalah demi masalah yang ada, saudara. Fokus kita ini kepada Tuhan atau fokusnya kepada masalah? Saudara, berulang kali saya pernah menyampaikan ini, saudara, tentang fokus hidup kita itu. Orang yang teguh itu fokusnya kepada Tuhan, tapi orang yang gampang goyang dan gampang bingung pikirannya, saudara, itu fokusnya tidak kepada Tuhan, tetapi kepada masalah. Saudara, kalau orang seperti itu, masalah kecil pun bisa jadi besar. Rasanya itu besar, saudara. Ya. Ingat ilustrasi yang pernah saya sampaikan, saudara? Besar mana pisang goreng?
dengan bukit atau gunung Ungaran, saudara. Oh, pastor ini masa si pisang goreng ini loh. Pisang goreng segini kan, saudara ya? Oh, ada yang lebih besar ya? Kemarin yang bikin pisang goreng ada lebih besar ya? Ya, besar dikit lah, saudara ya. Nah, segini nih. Pisang goreng kan cuma segini ya, saudara ya? Pertanyaan saya, ini besar mana pisang goreng dengan Bukit Ungaran? Gunung Ungaran itu, saudara. Gunung Andong lah atau apa gitu. Semua orang akan menjawab, ya besar Gunung Ungaran lah. Pastor. Ya. Tapi kan saya selalu mengatakan, jawabannya bukan itu. Jawabannya adalah tergantung bagaimana cara kita melihat. Tergantung cara kita melihat. Kalau cara kita melihat pisang goreng ini, saudara, itu ditaruhnya di mana, saudara? Nah, di sini, depan mata sini, saudara. Kira-kira Gunung Ungaran kelihatan nggak, saudara? Nggak bakal kelihatan. Kadang ya, saudara, orang kalau fokus sama masalah itu, kuasa Tuhan yang besar itu nggak kelihatan, saudara. Padahal kuasa Tuhan itu besar. Tuhan itu siap menjagai kita, saudara, dengan completely safe tadi, saudara, ya, dengan perfect peace tadi, saudara, damai sejahtera yang sempurna, sehingga saudara tidak takut, tidak khawatir, saudara terpaut kepada Tuhan. Tinggal saudara hatinya ini kemana? Tidak perlu dijawab, saudara yang menjawab sendiri di hati saudara. Yang kedua, saudara, orang yang akan mengalami perfect peace, saudara, adalah orang yang memperhatikan hukum Tuhan. Kata yang sama di dalam ayat ini, saudara, Yesaya 48 ayat 18. Kata yang sama yang dipakai, saudara. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu. Ini kata yang sama yang dipakai di ayat yang kita baca tadi, saudara. Akan seperti sungai yang tidak pernah kering, saudara. Ini ya, namanya damai sejahtera yang sempurna ini yang seperti ini, saudara. Yaitu apa? Damai sejahtera itu seperti sungai yang tidak pernah kering. Ya. Dan kebahagiaanmu, nah ini sebetulnya ini terjemahannya keliru, saudara. Ya, karena bukan kebahagiaan, tapi kebenaranmu. Ya, dan kebenaranmu akan terus berlimpah, ya, seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Sekiranya engkau memperhatikan, itu sebabnya poin yang kedua, saya tadi katakan, orang yang memperhatikan hukum Tuhan. Ya, perintah Tuhan, itu hukum Tuhan, saudara. Jadi Tuhan itu punya hukum, dunia ini juga punya hukum, saudara. Ya, Tuhan ada hukum-hukumnya. Dan Alkitab mengatakan orang yang memperhatikan, kata memperhatikan itu mendengar, ya. Memperhatikan itu adalah mendengar, listen, saudara. Lalu apa? Mengindahkan, ya. Kata kasab itu dalam bahasa asli, saudara, memperhatikan itu artinya mendengar, lalu mengindahkan, lalu menaati. Nah, itu kalau dalam bahasa Indonesia itu susah sekali, ya, dalam satu kata memperhatikan. Ternyata kata memperhatikan itu harus dimaknai seperti ini, saudara. Dia mendengar, saudara, dengan serius mendengar, lalu dia mengindahkan. Aku mengindahkan hukum Tuhan. Lalu apa? Menaati. Hukum Tuhan itu apa, saudara? Ini loh, saudara. Firman Tuhan ini, saudara. Ini hukum Tuhan. Katakan amin, saudara. Ya, ini hukum Tuhan. Ya, kalau kita memperhatikan hukum Tuhan, maka Alkitab mengatakan hasilnya adalah, tadi firman Tuhan mengatakan damai sejahteramu seperti sungai yang mengalir, yang tidak pernah kering. Saya kurang itu, saudara, ya. Saudara bayangkan ini, ya, sungai dari sumbernya, sumber mata airnya Tuhan sendiri, damai sejahteranya. Lalu Anda ini adalah sungai yang mengalirkan aliran damai sejahtera kemanapun, saudara. Artinya hidupmu, ya, ketika engkau memperhatikan hukum Tuhan, tidak heran hidupmu akan mengalirkan damai sejahtera, saudara. Dimanapun engkau berada, orang yang ketemu engkau akan diberkati. Karena apa? Ketika ketemu saudara, ya, maka auranya itu aura damai sejahtera, saudara. Amin. Ya, saya rasa
Nama gereja kita IFGF Living Water. Air kehidupan, saudara ya. Damai sejahteranya itu seperti air kehidupan yang mengalir kemana-mana, saudara. Amen. Ya. Tetapi mustahil kita menjadi seperti sungai, ya saudara, yang mengalir, saudara, yang tidak pernah kering, kalau kita tidak hidup dalam hukum-hukumnya Tuhan. Mustahil. Kenapa, saudara? Karena dari hukum-hukumnya Tuhan, itulah yang akan memberikan kepada kita prinsip-prinsip kebenaran yang membawa hidupmu itu akan mengalami yang namanya damai sejahtera. Di dalam prinsip kebenaran, ya, mengatakan bahwa jangan kamu khawatir. Saudara memperhatikan firman Tuhan, ya, oh iya, hukum Tuhan mengatakan jangan khawatir. Itulah hukum-hukumnya Tuhan, ya, yang akan membawa kita itu mengalami damai sejahtera, saudara. Bahkan hidup kita itu mengalirkan aliran damai sejahtera kepada orang lain karena apa? Tadi ayat ya, saudara. Makanya saya pakai terjemahan lain saja, saudara ya. Firman Allah yang hidup, ya, lebih bagus menerjemahkannya, saudara. Sekiranya kamu menaati hukum-hukumku, maka kamu merasakan damai sejahtera seperti sungai yang tenang dan tidak pernah kering, saudara. Hati kita tenang, ya. Dan apa? Kita itu bisa mengalirkan kepada siapapun. Sungai itu bicara tentang aliran-aliran yang mengalir kemana-mana, saudara. Lalu berikutnya itu kebenaranmu akan seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Kalau orang memperhatikan hukum Tuhan, hidupnya itu, saudara, akan betul-betul berjalan di dalam prinsip-prinsip kebenaran, saudara. Sehingga apa? Sehingga tadi firman Tuhan mengatakan kebenaranmu itu seperti gelombang laut yang tidak akan pernah berhenti. Saudara membayangkan gelombang laut ya, saudara ya. Gelombang laut, kalau saudara ke pantai, itu kalau ada gelombang, ya, datang lagi, lalu datang lagi, betul nggak, saudara? Ya. Datang terus kan, saudara ya. Gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Nah, itulah kehidupan orang, ya, yang betul-betul memperhatikan, mendengarkan, ya, atau bahkan menaati hukum-hukumnya Tuhan. Kebenarannya itu seperti apa? Kebenarannya, saudara, hidupnya dia itu akan seperti gelombang laut yang tidak akan pernah berhenti. Ketika dia melakukan kebenaran, maksudnya apa, saudara? Hasil dari tindakannya dia, hidupnya dia. Nanti di bagian yang berikutnya kita akan bicara, saudara. Tapi bayangkan, saudara, ya, bahwa kebenaran atau hidup saudara, hidup orang-orang yang memperhatikan hukum-hukum Tuhan itu, kalau saya membayangkan ini ada orang yang berselancar, nih, saudara. Ya, gelombang ini, ya, ini ditunggu-tunggu sama orang yang main selancar, saudara. Dia menunggu gelombang itu datang, gitu, saudara. Karena apa? Dia mendapat keuntungan dari gelombang ini, saudara. Nah, saya ingin memberikan gambaran ini. Apakah kehidupanmu ditunggu-tunggu sama orang? Karena hidupmu itu seperti gelombang laut yang akan memberikan keuntungan kepada orang lain. Keuntungannya dalam arti bisa mereka mengalami damai sejahtera oleh karena kebaikan-kebaikan yang kau berikan, saudara. Ya, apakah justru sebaliknya, saudara? Ini menggambarkan satu gambaran yang bagus sekali. Alkitab menggambarkan hal yang baik sekali, saudara. Bahwa, ya, gelombang ini, laut ini, saudara, itu menggambarkan hidup saudara, kebenaran. Orang yang hidup, ya, memperhatikan hukum Tuhan, maka hidupnya itu seperti gelombang laut. Ya, terus, nggak pernah berhenti dia melakukan kebenaran, terus, saudara. Ya. Dan saya percaya Tuhan ingin itulah hidup saya dan saudara di tempat ini, IFGF Living Water. Amin. Saya menunggu-nunggu gelombang laut dari hidup saudara. Karena saya merasakan damai sejahtera dari apa yang saudara lakukan dalam hidup saya, saudara. Ya, saya menantikan, kalau saya peselancar, saya nunggu saudara. Saya menunggu nih, saudara jadi berkat buat hidup saya, saudara. Gelombang ini memberikan keuntungan kepada orang ini, saudara, yang berselancar. Pertanyaannya, apakah itu yang terjadi dalam hidup saudara dan saya? Apakah kita memperhatikan hukum Tuhan? Apakah hidup kita mengalirkan damai sejahtera bagi semua orang? Itu pertanyaan buat kita, saudara.
Yang ketiga, saudara, di bagian yang terakhir. Orang yang akan mengalami perfect peace tadi, saudara, adalah orang yang hidup dalam kebenaran. Melanjutkan di bagian yang kedua tadi, saudara. Ayatnya mengatakan, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran adalah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya, saudara. Ini ayat luar biasa sekali, saudara. Di mana ada kebenaran. Sebetulnya ini bukan sesuatu yang pasif, saudara. Maksudnya adalah di mana ada orang yang melakukan kebenaran, saudara, maka di sana akan tumbuh damai sejahtera, saudara. Kebenaran itu berbicara tentang apa? Mempraktekkan firman Tuhan, saudara. Di mana ada orang yang hidupnya mempraktekkan kebenaran, prinsip-prinsip firman Tuhan, maka di sana akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat dari kebenaran adalah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya, saudara. Apa artinya hidup dalam kebenaran? Katanya sadak. Kalau bahasa Arab, sidik. Kalau orang namanya Pak Sidik, itu berarti Bapak benar, itu saudara. Pak Sidik itu kan satu rumpun ya. Satu rumpun bahasa Ibrani dan bahasa Arab. Dan Aram itu satu rumpun. Ya, Semitik, ya, bahasa rumpunnya Semitik namanya. Nah, ini sadak atau sedek. Bahasa Arab sidik. Nah, gitu saudara. Ya, artinya apa? Hidup benar. Tapi benarnya itu dalam dalam tindakan. Bukan hanya di dalam pikiran saja, bukan. Tetapi dalam kebenaran. Di dalam tindakan, saudara. Ya. Yang kedua, hidup bersih. Hidupnya bersih, saudara. Ya, kalau orang hidupnya benar, hidupnya bersih, hidupnya itu penuh dengan damai sejahtera, saudara. Yes. Saya itu tertarik dengan ini, saudara, ya, ilustrasi ini. Saudara tahu nih, alat penguji kebohongan, saudara tahu ya? Ini kalau nggak salah ada yang menyebutnya sebagai poligraf, gitu saudara ya, kalau nggak salah, alat penguji kebohongan. Ada juga yang menguji bagian otak, ya. Ada juga yang bagian fisik ya, fisiologi, saudara ya. Jadi kalau uji kebohongan itu, saudara, yang dicek itu apanya, saudara? Denyut jantungnya, ya. Lalu kulitnya ini, saudara, itu ada reaksi apa, gitu, saudara. Kulit ini bisa diceknya, saudara. Kalau orang bohong tuh kulitnya lain, saudara. Ternyata, gitu. Ya, kalau nggak percaya di Google cari aja. Saya sudah baca, saudara ya. Jadi kalau orang bohong ada tekanan yang membuat dia menjadi agak stres, gitu, saudara. Ya, itu pasti denyut nadinya akan berbeda. Denyut nadinya orang bohong itu kelihatan, saudara. Karena dia nggak ada damai sejahtera kan. Kalau orang bohong itu, saudara. Ya, ada pastor yang bohong damai sejahtera. Wah, itu memang sudah biasa itu, saudara ya. Bahkan alat deteksi aja nggak akan nangkep itu, saudara ya. Karena dia sudah biasa bohong. Ada yang seperti itu, dia bisa mengendalikan fisiknya dia sehingga nggak bisa dideteksi, bisa, saudara. Tapi intinya itu bahwa saya ingin mengatakan dari ilustrasi ini bahwa orang kalau nggak benar, orang kalau nggak bersih, itu pasti nggak damai sejahtera, saudara. Ya, kalau dites begitu akan ketahuan, gitu. Kegelisahannya itu akan ketahuan, ya, dicek itu akan. Apalagi kalau yang ada sekarang pakai alatnya tuh otaknya, saudara ya. Jadi di bagian otak ini akan bisa kelihatan bahwa ini orang bohong apa enggak, gitu, saudara. Lebih canggih lagi, ya, lebih canggih lagi. Nah, tapi intinya saya ingin katakan, saudara, ya, bahwa orang, ya, yang hidup di dalam kebenaran, ya, maka hidupnya itu akan dipenuhi dengan damai sejahtera, saudara. Orang kalau bisnisnya itu benar, pasti dia akan damai sejahtera, saudara. Amin. Tidak ngawur-ngawur cara bisnisnya. Orang kalau saudara, bekerjanya baik, saudara ya, tidak pakai cara-cara yang salah, gitu, cari duitnya, pakai cara yang ngawur, saudara, ya, maka dia akan dipenuhi dengan damai sejahtera, saudara.
Orang yang suka korupsi tidak akan punya damai sejahtera, saudara. Amin. Itu contoh yang paling gampang lah gitu, saudara ya. Supaya saya bisa menjelaskan kepada saudara, hidup benar, hidup bersih itu seperti apa, saudara. Suami-suami kalau hidup benar, pasti damai sejahtera. Tapi kalau nggak benar, kelihatan, saudara. Kegelisahannya itu kelihatan. Suami-suami katakan amin. Satu saja cukup. Nggak ada yang amin ya. Suami-suami satu saja tidak habis-habis. Kalau hidupmu nggak benar, nggak ada damai sejahtera nanti. Tuhan tidak akan kasih perfect peace. Suami satu saja cukup. Lebih dari cukup. Haleluya, saudara. Ya, saya ngomong bolak-balik sini supaya jemaat IFGF Living Water hidupnya itu benar dan bersih. Suami-suami dimanapun engkau berada, hidupnya benar dan bersih. Ketika engkau seorang diri, nggak ada siapa-siapa, hidupnya benar dan bersih. Aduh, takut-takut aminnya ya. Dimanapun engkau berada, ada kesempatan sebetulnya. Tapi Anda memilih untuk hidup benar dan bersih. Maka hidupmu akan dipenuhi dengan perfect peace, saudara-saudara. Anda akan mengalami damai sejahtera. Saya berdoa, saudara, supaya itulah yang terjadi. Kalau lagi sendiri, gak ada siapa-siapa, ya, karena walaupun kau bisa bahasa roh, saudara, kalau sudah pegang gadget, saudara, lalu, aduh, klik enggak ya ini ya? Tantangannya klik apa enggak ya ini ya? Ya, kalau sudah ke situs-situs yang seperti itu, klik apa enggak ya? Wah, karena dia orang rohani toh, bahasa roh dia, hurra masyakar, kepalanya sampai di sana, hurra masyakar. Lihat lagi, saudara. Lalu apa? Nggak tahan juga, tangannya klik juga, saudara. Bahasa rohnya nggak kepake, saudara. Karena bahasa roh itu bukan untuk itu. Itu bicaranya adalah pikiran dan hati kita. Ini kan tadi yang diomongin adalah pikiran dan hati, pikiran dan hati, pikiran dan hati, saudara. Yusuf itu loh, kalau anak muda, ya ini saya kasih contoh, saudara. Yusuf digodai oleh istrinya Potifar. Potifar itu adalah bangsawan Mesir. Saya yakin istrinya itu nggak kaleng-kaleng, saudara. Istrinya itu cantik pasti. Bangsawan Mesir itu cantik pasti, saudara. Saya nggak ngomongnya cantik, nggak cantik, saudara, ya kan. Cleopatra itu dianggap yang ya ratu yang cantik itu, saudara. Dan itu paling tidak itu kalau ratu bangsawan Mesir itu seperti itu semua. Setiap hari Alkitab mencatat wanita itu merayu siapa, saudara? Yusuf. Yusuf ganteng memang, saudara. Ya. Ganteng Yusuf, dirayu setiap hari. Tapi apa responnya Yusuf, saudara? Karena dia mau hidup benar dan hidup bersih. Dideketi oleh istri Potifar, saudara. Lalu jubahnya ini sampai ditarik, saudara. Ya, dirayu. Tapi Yusuf mengatakan apa, saudara? Yusuf mengatakan, masakan aku akan melakukan dosa di hadapan Tuhan, saudara. Yang dia tahu Tuhan ada dan Tuhan melihat, saudara. Dan apa yang dilakukan, saudara?
Alkitab mengatakan apa yang dilakukan oleh Yusuf ketika baju jubahnya dipegang. Apa yang dilakukan? Ada yang tahu ceritanya? Lari, gitu saudara. Lari, bukan lari mendekat loh ya, bukan ya saudara ya. Ini lari menjauh, gitu saudara. Karena hanya dengan cara itulah si Yusuf ini bisa hidup benar dan bersih. Kalau dia mencoba bertahan di situ, nggak bakalan kuat, saudara. Kalau yang tadi, saudara ya, saya kasih resep nih anak muda. Kalau sudah megang begitu lalu taruh saudara, pergi tinggalin sudah. Kalau ini masih dipegang terus saudara, ya dipegang terus, nah, matamu akan ke sana terus, nah, gitu saudara. Anak muda katakan amin. Hidup benar, hidup bersih. Orang seperti inilah yang akan dijagai oleh Tuhan dengan damai sejahtera, saudara-saudara. Yes. Amin, saudara. Amin. Pertanyaannya, apakah hidupmu benar? Apa kamu bersih? Kalau bisnis juga bersih, nggak main-main curang, saudara. Ya, nggak tipu-tipu. Nah, ini penting, saudara. Konklusi, saudara, kesimpulannya, kita akan menjadi orang yang dijagai oleh Tuhan melalui perfect peace jika kita hatinya teguh, tetap percaya dan bersandar kepada Tuhan. Kita memperhatikan hukum Tuhan. Supaya apa, saudara? Tadi supaya kebenaranmu seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti, jadi berkat buat orang lain, bagi banyak orang, saudara. Dan kita memperhatikan dan kita menghidupi firman Tuhan. Bukan hanya kita memperhatikan, bukan hanya kita mengindahkan, tapi kita hidupi firman Tuhan dalam kehidupan kita semua. Kita hidup bersih, kita hidup benar, maka percayalah, ini yang kita dapatkan. Kita akan alami ini, saudara. Kita akan alami, saudara, kehidupan yang seperti ini, damai sejahtera yang sempurna. Hidup dalam completely safe. Jadi keamanan yang komplit, gitu saudara. Anda nggak khawatir, Anda nggak takut, saudara ya. Anda tidak, hati nuranimu itu tidak merasa tertuduh, terdakwa. Itu namanya completely safe, saudara. Kalau orang nggak hidup benar kan, ya rasanya tertuduh, gitu, nggak ada damai sejahtera, gitu saudara. Jadi ya ini hidup kita akan mengalirkan ini damai sejahtera itu seperti sungai yang tidak pernah kering. Saya kalau ketemu saudara, yang ada saya alami damai sejahtera karena saudara, gitu saudara. Nggak ada kalau ketemu saudara lalu kemudian rasanya itu beban yang berat yang mengalir dari hidup saudara, tidak. Tetapi peace, ya damai sejahtera yang sempurna itu seperti sungai yang tidak pernah kering, saudara. Dan dimanapun kita di sana, dimanapun kita berada, karena kita hidup dalam kebenaran, maka di sana akan tumbuh damai sejahtera, saudara-saudara. Di rumahmu akan tumbuh damai sejahtera, saudara. Di tempat pekerjaanmu akan tumbuh damai sejahtera. Yang pasti dalam hidupmu secara pribadi akan tumbuh terus damai sejahtera, saudara. Dan orang yang seperti inilah yang betul-betul Alkitab katakan akan dijagai oleh Tuhan dengan perfect peace, saudara. Dan saya berdoa itu adalah saudara sekalian. Katakan amin, saudara. Haleluya. Saya undang kita berdiri bersama-sama. Ya Tuhan, tiap jam ku setiap jamnya Tuhan.
Saudara, saat ini saya rindu berdoa. Ada di antara saudara yang hari ini ingin mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, aku hari-hari ini kok kehilangan damai sejahtera. Kalau ada, saudara, saya berharap tidak ada. Tapi kalaupun ada di antara saudara yang merasa engkau sedang kehilangan damai sejahtera, apa yang harus Anda lakukan, saudara? Jadilah engkau orang yang hatinya itu terpaut kepada Tuhan, fokus kepada Tuhan. Jangan kepada masalahmu, jangan kepada pergumulan yang sedang kau hadapi, tapi fokus kepada Tuhan, bersandar, berserah. Jadilah engkau orang yang memperhatikan hukum-hukumnya Tuhan. Apakah engkau hari ini memperhatikan hukum Tuhan? Apakah firman Tuhan hanya engkau baca dan engkau pelajari ketika engkau hanya ada di gereja saja? Itu pertanyaan penting, saudara. Orang yang mempelajari hukum Tuhan, orang yang memperhatikan hukum Tuhan, dia akan terus rindu belajar dan tahu apa yang menjadi hukum-hukumnya Tuhan. Dan saudara bisa tahu hukumnya Tuhan ketika engkau membaca kebenaran firman Tuhan, saudara. Ketika engkau mempelajari firman Tuhan, engkau akan tahu hukum-hukumnya Tuhan. Dan bukan hanya memperhatikan, tapi engkau hidup dalam kebenaran. Hidup benar, hidup bersih, saudara. Percayalah, damai sejahtera yang sempurna itu akan menjadi bagian dalam hidup saudara. Kau gak pernah takut lagi, gak pernah khawatir lagi, gak pernah merasa tertuduh lagi, gak pernah merasa terdakwa lagi, saudara, hatimu, karena engkau hidup benar, hidup bersih, ya, sehingga hatimu dipenuhi dengan damai sejahtera. Tuhan, hambamu berdoa untuk jemaat Tuhan di tempat ini saat ini. Engkau yang terus menyatakan melalui kebenaran yang sudah kami terima hari ini, Tuhan. Engkau yang terus berbicara kepada setiap jemaat Tuhan, supaya mereka, jemaat Tuhan di tempat ini semuanya, kami semua mengalami damai sejahtera yang sempurna, completely safe. Kami aman, kami betul-betul merasakan tenang. Dan kami berdoa, Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk setiap jemaat Tuhan di tempat ini dalam nama Tuhan Yesus. Hidup mereka secara pribadi, rumah tangga mereka, dalam pekerjaan, semuanya Tuhan. Kehidupan yang mereka hadapi hari lepas hari, biarlah perfect peace ini akan menjadi bagian dalam hidup mereka semua. Amin. Amin. Mereka terus dijagai oleh damai sejahtera yang penuh, damai sejahtera yang sempurna dalam hidup mereka semua, ya Tuhan. Dalam hidup setiap jemaat Tuhan. Hamba-Mu berkatakan firman ini menjadi kebenaran yang hidup di dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu saat ini yang mendengar kebenaran itu.
Kami berkatakan, kami terima kebenaran ini menjadi bagian dalam hidup kami, yang tidak akan pernah terambil dari kami, akan mewarnai hidup kami hari lepas hari Tuhan, sehingga hidup kami menjadi hidup yang memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Mari jemaat Tuhan, angkat tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Jadilah engkau orang percaya yang mengandalkan Tuhan dalam kehidupanmu. Karena Tuhan akan membuat engkau seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Engkau tidak pernah takut tahun-tahun kering. Apapun yang diperbuat tanganmu, Tuhan akan buat berhasil. Amin. Engkau akan terus naik dan tidak turun. Engkau jadi kepala dan bukan jadi engkau. Surga terbuka, dibukakannya tingkap di langit, dicurahkannya berkat bagi setiap engkau. Apa yang dicari oleh bangsa-bangsa di dunia, Bapamu yang di surga tahu bahwa engkau juga memerlukan semuanya itu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Pada akhirnya hanya bagimu segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan.